Kenapa karyawan susah pakai banget buat jadi orang super kaya atau mencapai financial freedom? Susah pakai banget. Saya nggak bilang mustahil karena ya biarpun saya bilang 99,9% susah menjadi orang kaya, tetap ada 0,1% bikin dia bisa jadi kaya. Contohnya siapa? Contoh misalnya Steve Ballmer. Nah, siapa itu Steve Ballmer? Steve Ballmer adalah dulu dia CEO-nya Microsoft. Dia karyawan dan dia jadi kaya. Dan saya akan kasih tahu kenapa dia jadi kaya nantinya ya. Jadi gini, kalau kamu adalah seorang karyawan yang digaji bulanan, oke, tiap bulan digaji, dapat bonus, uang lembur, dapat THR, susah banget jadi orang kaya. Bahkan ke depannya kamu akan cenderung makin miskin. Hati-hati, kamu akan menjadi makin miskin ke depannya kalau hanya mengandalkan gaji, bonus, THR, ya gitu-gitulah. Apa namanya? Hanya mengandalkan gaji bulanan, kamu akan jadi makin miskin. Nah, kenapa makin miskin? Ini penjelasannya gampang. Kenaikan gaji mungkin setahun berapa? 3-5%. Inflasi 5%. Oke, anggaplah naik. Oh enggak, saya gajinya 10% kok. Oke, 10%. Seberapa lama kamu bisa terus naik 10%? Itu yang pertama. Yang kedua, kamu tahu nggak inflasi yang real itu berapa di lapangan? Bukan inflasi by pemerintah. Kalau inflasi yang dilaporkan pemerintah, oh 5%, inflasi kita dipertahankan di angka 5% saja. Kamu cek, tahun lalu harga properti berapa, tahun ini harga properti yang sejenis berapa. Tahun lalu uang sekolah berapa, tahun ini uang sekolah berapa. Jadi kalau saya tanya kepada AI, inflasi real di lapangan itu 15-20%. Itu bukan kata saya, itu kata AI. Yang dia udah melihat dari banyak sekali sumber. Artinya apa? Daya belimu kalau kamu hanya sebagai seorang karyawan hilang terus menerus. Hilang terus. Terus turun. Sesimpel itu. Artinya, kalau kamu terus bertahan sebagai seorang karyawan, siap-siap jadi makin miskin. Itu baru alasan pertama kenapa kamu susah banget jadi kaya. Karena inflasi. Yang kedua, waktu. Waktu itu maksudnya apa? Kamu kerja, anggap aja jam berapa? Jam 9 sampai jam 5 sore. Oke? Kamu kerja 8 jam sehari. Lalu kemudian kamu digaji. Kamu digaji berdasarkan waktu. Sekali lagi, waktu. Bukan berdasarkan performa. Ini jadi masalah. Kenapa? Kalau misalnya kamu anggap aja kerja di admin deh, yang gampang ya. Kamu kerja sebagai seorang admin. Lalu kemudian sebagai admin kamu kerja keras banget, kamu kerja bener-bener semua tugas diselesaikan, cekatan satset, kerjaan selesai, perusahaan maju. Apakah kamu dapat kenaikan gaji berdasarkan performa? Jawabannya susah sekali. Realita aja, susah sekali. Yang mungkin adalah kamu dapat terima kasih, ya kan? Dapat terima kasih. Kamu mungkin dapat bonus kalau misalnya impact pekerjaanmu sebagai admin memang sedemikian besarnya hingga mempengaruhi omset, profit, dan efisiensi perusahaan sedemikian hebatnya, kamu mungkin dapat bonus. Tapi apakah bonusnya itu sesuai dengan apa yang kamu keluarkan, yang kamu effortkan? Belum tentu juga. Mungkin kamu dapat promosi, naik jabatan. Tapi ingat, kalau kamu sebagai seorang karyawan, makin tinggi jabatannya, makin banyak tanggung jawabnya, makin sedikit waktu yang kamu miliki. Nah, jadi kenapa susah sekali menjadi menjadi orang kaya kalau kamu seorang karyawan? Karena makin tinggi jabatanmu, makin besar tanggung jawabmu, semakin banyak waktu yang kamu spend di kantor, makin sedikit waktu yang kamu punya. Untuk apa waktu yang harusnya kamu punya? Untuk bikin kamu jadi kaya. Sesimpel itu. Alasan berikutnya, kalau kamu bekerja sebagai seorang karyawan, masalahnya adalah income kamu itu ada batasnya, ada mentoknya. Ada mentoknya, ada batas atasnya. Nggak mungkin sebagai admin kamu digaji 500 juta.
Nggak mungkin, nggak ada dalam kamus manapun. Karena gini, kalau misalnya kamu sebagai seorang karyawan, admin lah ya, biar gampang sekali lagi ya, contohnya admin. Kamu minta naik gaji. Sekarang gajimu misalnya 10 juta. Kamu datang ke manajermu, datang ke bosmu mengatakan, Pak, saya mau naik gaji karena kebutuhan saya naik. Saya baru punya anak kelima, biaya makin mahal. Naikin dong Pak gajinya dari 10 juta jadi 50 juta. Tahu nggak apa yang terjadi? Ya udah, cari aja kerjaan tempat lain, gitu kata manajernya. Jadi sebagai seorang karyawan, kalau kamu nggak punya skill lebih, ya kamu punya cap, punya batas atas dalam income-mu yang kamu nggak akan bisa terobos. Karena kalau ketika kamu mencoba terobos itu, yang terjadi adalah kamu diganti sama orang lain. Sesimpel itu. Makanya susah banget. Susah. Nah, balik lagi ke yang tadi di awal saya cerita. Saya sebut nama Steve Ballmer. Banyak banget sekarang. Misalnya, ya nggak banyak. Maksudnya banyak itu dalam arti lebih dari 10 orang gitu ya, yang saya tahu ya. Ada yang namanya Satya Nadella. Satya Nadella itu kalau saya nggak salah sekarang CEO-nya Microsoft. Kalau saya nggak salah. Tolong dicek. Lalu ada CEO-nya Google yang orang India juga. Pokoknya CEO itu kan sekarang kebanyakan perusahaan-perusahaan yang udah berdiri lebih dari 30 tahun tuh biasanya foundernya udah step down tuh. Kayak misalnya si Bill Gates itu kan udah step down, diganti sama Steve Ballmer, sekarang udah diganti sama Satya Nadella dan seterusnya. Mereka ini CEO. Mereka income-nya sangat besar, oke, gajinya besar. Lalu kemudian mereka juga sangat kaya, tapi mereka kaya bukan karena gajinya sebetulnya, tapi karena mereka diberikan opsi saham sehingga mereka secara langsung nggak langsung jadi owner di dalam perusahaan yang mereka pimpin. Steve Ballmer itu jadi super kaya bukan karena gajinya, tapi karena stake dia atau saham kepemilikan dia di Microsoft itu yang bikin dia jadi kaya sebetulnya. Nah, artinya kalau misalnya kamu mau jadi orang kaya, ya simple caranya. Caranya adalah ya kamu harus naik kelas jadi pengusaha gitu aja. Karena kalau kamu jadi pengusaha, kamu jadi business owner. Semua CEO perusahaan raksasa dunia, CEO-nya Google saat ini, saya lupa namanya siapa. Kalau CEO-nya Twitter tuh kan sekarang si Elon Musk, orang terkaya sejagat raya, itu juga pebisnis. Elon Musk itu digaji cuma $1 per tahun. Bayangin $1 per tahun, tapi dia jadi orang yang terkaya sedunia. Kenapa? Ya karena sahamnya, opsi sahamnya. Bagaimana opsi saham bisa bikin orang jadi saham itu kan sebenarnya gini, ada yang bilang gini, tapi bro, saham itu kan cuma jadi duit kalau dijual. Elon Musk gak pernah jual sahamnya. Kok dia bisa tetap hidup dengan penuh kemewahan? Nah, itu lain cerita. Itu nanti saya akan bahas di video yang lain. Yang saya akan cerita bagaimana orang kaya ini memanfaatkan hutang dan pajak supaya mereka makin kaya. Dari sana saya bahas tuh. Orang-orang yang gajinya $1 per tahun tapi bisa hidup dengan penuh kemewahan. Gimana caranya tanpa mereka jual saham? Ada caranya. Saya jelaskan di video yang lain, silahkan kamu cek aja di channel YouTube ini. Nah, anyway, balik lagi. Kalau kamu sebagai seorang karyawan biasa, nggak bisa. Kamu harus jadi business owner. Business owner itu artinya apa? Kamu punya saham di sebuah perusahaan. Boleh di perusahaan tempat kamu bekerja, perusahaan yang kamu bangun sendiri, perusahaan tempatnya kompetitor, ya silakan aja. Pokoknya kamu punya perusahaan, kamu punya saham, ketika sahamnya naik kamu ikut makin kaya. Sesimpel itu sebenarnya. Kamu harus menjadi business owner atau kamu mulai bisnismu sendiri. Kenapa? Kamu bisa kontrol bisnismu. Kamu mau income berapa, kamu bisa kontrol. Kamu mengendalikan, apa bahasa kerennya ya, kamu mengendalikan takdirmu. You control your own destiny. Wah, keren banget. Jadi kamu mau kaya, mau jadi miskin, itu perusahaanmu sendiri, silakan aja suka-suka. Itulah bedanya. Kalau kamu jadi karyawan, kamu nggak bisa tuh mengendalikan perusahaanmu buat naikin omset, nggak bisa. Ya kecuali kamu tim sales. Kecuali kamu bagian sales, kamu bagian marketing, yang kamu dapat bonus dari komisi. Nah itu oke juga. Kenapa oke? Penghasilanmu nggak ada batasnya. Kamu mau gaji 500 juta, silakan. Bisa. Jadi marketing, jadi tim sales. Karena kan dibayar by commission. Semakin keras kamu bekerja, semakin gede penjualannya, semakin gede income-mu. Sesimpel itu. Saya punya teman. Dia agent properti. Bayangin, dia agent properti. Income bersih yang diterima dari komisi aja itu per minggu 100 juta. Per minggu.
dari komisi doang. Dia jualan rumah, dia dapat komisi itu kayak 100 ribuan per minggu. Bisa. Kalau itu job-job yang memang kamu bisa jalankan, yang kamu bisa lakukan, yang tidak memiliki batas atas penghasilan, nggak ada batasnya. Kamu bisa bekerja kapan aja kamu mau, kamu bisa liburan kapan aja kamu mau, kamu dapat 100 juta nih, udah cukup lah buat 2 bulan, udah 2 bulan gak usah kerja, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi itu bukan karyawan biasa, bukan karyawan yang digaji tetap, kayak admin tadi kan digaji tetap tuh, 5 juta, 10 juta per bulan. Kalau kamu jadi marketing, sales, yang kemudian kamu dapat komisinya bisa gede, biasanya itu freelance jatuhnya. Kamu nggak digaji, seperti itu. Nah, itu sebenarnya udah semi businessman tuh, udah semi business owner sebetulnya, karena kamu bisa mengendalikan sendiri income-mu maunya berapa. Nah, kerjaan sebagai sales, sebagai marketing, atau kemudian kamu misalnya mau punya bisnis sendiri, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan? Skill apa yang harus kamu miliki untuk bisa sampai ke sana? Simpelnya adalah nomor 1, terdepan, terutama, kamu harus mengerti satu keterampilan yang namanya salesmanship. Kamu harus bisa jualan, kamu harus ngerti marketing. Tapi saya kan orangnya introvert, pemalu. Saya kan orangnya gak suka jualan. Ya gak apa-apa. Kan saya tadi cuma bilang, kalau kamu mau kaya, kamu harus bisa jualan. Sesimpel itu sebenarnya message-nya. Kalau kamu mau kaya, kamu harus jago jualan. Kamu harus mengerti bagaimana caranya mengendalikan keuanganmu. Kamu harus mengerti gimana caranya. Nah, cara paling gampang adalah kamu menciptakan sebuah produk, atau kamu cari barang orang lain, produk orang lain, jasa orang lain, kamu marketingin, kamu jualin. Kamu bisa jualin barangmu sendiri, jualin barang orang lain, dibayar by komisi. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang income-nya tidak ada batasnya. Tergantung dari seberapa hebat performance-mu, di sana kamu akan dibayar. Harus bisa jualan. Kalau kamu jadi admin, misalnya kamu bilang, saya nggak bisa jualan, saya bisa jadi admin di belakang meja. Ya silakan. Tapi ya, income-mu ada batasnya. Balik lagi ke topik video ini. Kenapa jadi karyawan biasa susah banget jadi kaya? Ya karena itu. Nah, apakah jadi kaya untuk semua orang? Jadi kaya tidak untuk semua orang, tapi semua orang bisa jadi kaya. Kenapa tidak untuk semua orang? Karena tidak semua orang mau membayar harganya. Masih berlindung di balik kata-kata indah, saya introvert. Manis sekali gitu kan. Tapi sebenarnya ya kamu sedang memanipulasi dirimu sendiri. Udah gitu aja. Bill Gates tuh introvert loh. Bill Gates tuh introvert. Mark Zuckerberg itu introvert. Warren Buffett itu introvert loh. Jeff Bezos introvert. Elon Musk introvert. Jadi orang-orang terkaya sejagat raya. Nah, jadi kalau kamu mengatakan karena kamu introvert kamu nggak bisa jualan, ya artinya kamu sedang menjudge dirimu, kamu nggak bisa kaya. Sesimpel itu. Semua orang kaya pasti jago jualan, mau dia introvert, mau dia extrovert. Jualan itu nggak ada hubungannya dengan saya orangnya pemalu, pendiam, nggak ada. Karena jualan itu adalah skill. Bisnis itu adalah skill. Bisnis itu bukan sesuatu yang jatuh dari langit, tiba-tiba kamu bangun tidur, aha saya jago bisnis, nggak. Semua dipelajari, baik pengalaman, semuanya dengan kerjain langsung, semuanya itu bisa dipelajari. Nah, kalau kamu masih pemula, kamu masih awam, dan kamu bingung kamu mulai dari mana, saran saya kamu baca dari buku ini, Scroll Like Cuan. Buku ini menjelaskan gimana caranya, ngajarin kamu gimana caranya supaya medsosmu bisa jadi mesin income. Bayangin, medsosmu yang selama ini kamu pakai cuman buat nyinyir-nyinyir aja, cuman buat komen-komen haters doang, sekarang bisa jadi sumber income. Gimana caranya? Semuanya dijelaskan di buku ini. Lengkap banget ilmunya. Dan buku ini menjawab 2 pertanyaan. Mulai dari mana dan apa langkah awalnya. Artinya ini buku cocok banget buat yang baru mau mulai. Kalau kamu sekarang karyawan, kamu ingin punya bisnis sampingan, kamu ingin mulai bisnis sendiri, supaya siapa tahu bisnismu yang kamu mulai di sela-sela jam kerja, sepulang kerja kamu baru mulai kerjaan bisnismu, bisa menghasilkan income minimal jangka pendek sama seperti gajimu. Dan mudah-mudahan segera melewati gajimu, bahkan
bisa memberikan kamu financial freedom. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Sekali lagi, kalau kamu mau beli bukunya, linknya ada di bawah. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe YouTube channel ini. Thank you.